Hmm. Hmm. Halo guys, selamat datang kembali di channel Sugianta TV. Kali ini saya kembali membuat video memasak. Dan di hari ini saya akan memasak babi kecap Bali. Oke, sebelum ke proses pembuatan, terlebih dahulu saya akan perlihatkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan babi kecap Bali ini guys. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih. Kemudian ada jahe, kemudian ada cabai. Di sini opsional ya guys, jika kalian ingin pedas, kalian bisa tambahkan cabai. Dan jika kalian ingin biasa saja, jangan ditambahkan cabai ini. Ada kemiri sebanyak 3 biji, ada pale atau merica hitam tepatnya, 1 sendok makan, kemudian ada batang kayu manis, ada daun salam dan juga gula merah. Kemudian di sini ada garam, ada gula pasir, kemudian ada daging babi pastinya. Di sini saya menggunakan daging babi bagian sam-sam. Ini sebanyak setengah kilogram. Kemudian ada kecap manis. Kecap manis secukupnya, begitu juga dengan garam dan gula ini guys. Yang kalian perlu perhatikan adalah jahenya ini jangan terlalu banyak, harus balance gitu guys. Jadi di sini takarannya itu 4 cm. Oke, proses selanjutnya adalah memotong kecil daging babi ini guys. Oke, tetap di video ini. Jadi babi kecap di Bali, yang membedakan babi kecap di Bali dengan babi kecap di tempat lain itu di sini menggunakan bumbu Bali. Jika biasanya babi kecap di tempat lain itu menggunakan bumbu-bumbu ala-ala Chinese gitu, di sini menggunakan bumbu rempah Bali yang disebut dengan bumbu genep. Bumbu genep di sini yang saya gunakan di sini bumbu genep tanpa kencur, lengkuas, dan juga kunyit, merica putih. Itu minusnya guys. Oke, setelah kecil-kecil begini, saya kembali potong dadu. Kulitnya ini yang gini nih, yang agak-agak keras begitu guys. Terus digitukan dulu. Tuh. Agak menjauh dulu dikit. Jadi kulit babi yang saya beli ini dilapisi dengan daging merah begitu guys. Ada kulit, ada lemak, ada daging merah di atasnya. Ini saya beli tadi setengahnya itu 38.000 rupiah. Biasanya itu sekilonya itu daging babi di Bali saat ini 75.000 rupiah. Ini saya beli di pasar. Iya. Nah, setelah selesai dipotong, kemudian daging babi ini saya cuci hingga benar-benar bersih guys. Di sini saya mencuci sebanyak 2 kali begitu untuk memastikan daging babi ini benar-benar bersih.
Setelah mencuci daging babi, kemudian saya merajang bumbu yang saya pergunakan dalam membuat babi kecap Bali ini, guys. Di sini satu persatu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, saya rajang. Setelah merajangnya, kemudian saya lanjut mengulek bumbu bawang merah, bawang putih, dan juga jahe ini hingga benar-benar halus, guys. Di sini secara umum hampir sama bumbunya dengan bakso genep, tapi di sini tidak menggunakan kencur, kunyit, dan juga isen. Hanya menggunakan jahe saja dengan bawang putih, bawang merah. Begitu juga dengan rempah-rempahnya itu, guys. Di sini hanya menggunakan merica hitam saja. Setelah itu kemudian saya lanjutkan mengulek cabai seperti ini, guys. Jadi cabai ini, jadi karena saya suka makanan pedas, jadi saya tambahkan cabai halus seperti ini, guys. Nah, dan ini sudah selesai. Cabai sudah saya ulek hingga halus, begitu juga dengan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan juga jahe sudah saya ulek halus seperti ini. Dan proses selanjutnya adalah menyangrai potongan daging babi ini. Di sini tujuannya adalah untuk mengeluarkan minyak yang terkandung pada daging babi ini, guys. Di sini saya meniriskan kandungan minyak yang terdapat dalam daging babi ini sekitar 2-3 menit gitu, guys. Dan seperti inilah buih-buih yang kalian lihat di video ini adalah kandungan minyak yang terdapat dalam daging babi. Nah, setelah selesai kemudian saya mengangkat daging babi ini, karena kalau didiamkan terlalu lama takutnya matang begitu, guys. Nah, proses selanjutnya adalah menggoreng bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Di sini saya panaskan minyak terlebih dahulu. Nah, setelah panas, kemudian saya tuangkan bumbu yang halus itu ke dalam penggorengan seperti ini. Lalu dioseng-oseng hingga harum.
selama proses menggoreng ini saya juga memasukkan biji merica hitam yang sudah saya haluskan sebanyak 1 sendok makan, guys. Kemudian setelah saya masukkan, saya oseng-oseng lagi hingga tercampur merata antara merica hitam dengan bumbu yang saya haluskan ini. Nah, di sini ada insiden kecil nih, guys. Jadi yang saya pergunakan untuk menggoreng ini patah. Tuh, jadi ini sudah lama sih. Tuh patah seperti itu. Kemudian saya taruh lagi, saya ganti lagi. Ya dengan sendok seperti ini. Sendok namanya ya, saya kurang tahu. Setelah itu kemudian saya masukkan potongan daging babi yang sudah saya tiriskan minyaknya tadi. Nah, kemudian saya aduk hingga antara bumbu dengan daging babi bercampur merata, guys. Nah, setelah tercampur merata, kemudian saya masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Di sini saya memasukkan 2 kali, masing-masing setengah sendok makan. Kemudian ada juga garam 1 sendok makan. Sama saya masukkan 2 kali, masing-masing setengah sendok makan. Nah, selanjutnya diaduk lagi hingga benar-benar tercampur merata. Proses selanjutnya adalah saya menuangkan kecap manis, guys. Di sini tahap pertama saya menuangkan sekitar 4 sendok makan kecap manis. Nanti setelah ini mendidih, saya akan review lagi, guys, rasanya. Kemudian saya oseng-oseng lagi hingga kecap manis ini tercampur merata dengan bumbu dan juga daging babi ini. Kemudian saya memasukkan air putih hingga air ini menutupi seluruh potongan daging babi yang ada di penggorengan ini, guys. Agar saat perebusan daging babi nanti, kematangan dari daging babi merata, guys. Nah, setelah saya memasukkan air ini dan mengaduknya hingga rata, kemudian saya memasukkan penyedap rasa sekaligus mereview atau tester rasa dari babi kecap yang saya buat ini. Nah, karena menurut saya kurang kecap, saya tambahkan kecap dan juga garam. Kemudian saya aduk kembali. Di sini sudah mendidih ya, posisi sudah mendidih. Nah, seperti yang kalian lihat di sini posisi babi kecap ini sudah mendidih. Nah, setelah itu kemudian saya tuangkan 2 lembar daun salam seperti ini. Pastinya sebelum saya tuangkan daun salam saya cuci hingga bersih. Setelah daun salam, kemudian saya memasukkan cabai yang sudah saya haluskan. Di sini cabai saya masukkan sedikit demi sedikit agar saya tahu rasanya seperti apa.
Nah, sambil saya aduk-aduk hingga cabai halus ini tercampur merata. Dan seperti inilah penampakan babi kecap buatan saya. Di sini beberapa menit setelah saya menuangkan cabai tadi ya guys. Nah, setelah 15 menit kemudian air semakin menyusut dan penampakannya seperti ini. Di sini saya langsung mereview tekstur daging babinya terlebih dahulu guys. Karena menurut saya tekstur daging babinya itu kurang empuk. Di sini saya tambahkan air lagi. Dan saya rebus hingga air tahap kedua yang saya tuangkan ini benar-benar terserap guys. Nah, karena saya di sini menambahkan air, maka saya tambahkan juga garam dan bumbu penyedap lainnya. Dan yang kalian lihat ini adalah penampakan babi kecap 5 menit setelah saya menuangkan air pada tahap kedua tadi itu guys. Tampak daging babinya berwarna coklat muda begitu. Nah, sambil sesekali saya aduk seperti ini, tujuannya agar daging babi itu tidak meletup-letup begitu guys. Karena kalau dibiarkan itu, maka akan gosong begitu. Nah, di sini saya aduk seperti ini terus. Sambil di sini saya juga mereview rasanya. Dan juga tekstur daging babinya itu sendiri. Karena review rasa menurut saya pas dan tekstur daging babinya sudah empuk, maka ini babi kecap yang saya buat ini sudah matang. Nah, babi kecap yang sudah matang ini kemudian saya tuangkan ke tempat yang sudah saya siapkan seperti ini. Baunya benar-benar harum banget. Bau antara bumbu kayu manis yang saya pergunakan di sini benar-benar harum. Oh ya, lupa saya tadi di sini saya juga menambahkan kayu manis sebanyak 1 batang kecil itu guys. Kayu manis ini bisa kalian beli di warung sayur begitu. Harganya Rp1.000. Nah, dan seperti inilah penampakan babi kecap Bali buatan saya sendiri. Warnanya yang coklat-coklat ini sangat menarik dan menggoda serta membangkitkan selera banget guys. Baunya harum banget. Perpaduan antara bumbu rempah yang saya pergunakan di sini seperti merica hitam, ada kayu manis, benar-benar menyatu, menghasilkan aroma yang lezat dan juga membangkitkan nafsu makan guys. Oke, dan sekarang saya review seperti apa cita rasa babi kecap Bali buatan saya ini. Oke guys, seperti ini jadinya babi kecap buatan saya. Nih, tuh, baunya harum banget. Tuh, warnanya menggoda tuh. Saking empuknya nih guys, getaran dikit babinya, lemak babinya ini langsung goyang begitu guys. Oke, sekarang saya review buat kalian semua seperti apa cita rasa babi genyol Bali buatan saya ini. Nanti bisa kalian perhatikan di rumah. Nih, bikin ngiler banget nih lemaknya ini nih. Tuh.
Oke, mari makan. Tekstur dagingnya, lemaknya benar-benar lembut banget, juicy. Terus daging yang menempel di lemak babi ini juga lembut. Daging yang menempel di lemak babi ini juga empuk banget, guys. Tuh. Sekarang bumbunya nih, guys. Saya review bumbunya buat kalian. Kecapnya kerasa banget. Terus bumbu seperti bawang merah, bawang putih jangan dicampur dengan bumbu-bumbu lain seperti merica hitam. Ada gula merah, kerasa banget. Sini saya tambahkan cabai tadi itu, pedasnya dapat, tapi nggak terlalu pedas. Cukuplah, lumayan pedasnya. Kalau kalian ingin pedas sekali, tambahkan lagi cabai. Itu aja kuncinya. Tuh, lemak ini. Ini disantap berbarengan dengan nasi, sangat-sangat mantap pastinya. Ini bisa kalian praktekkan di rumah, saya jamin anggota keluarga kalian pasti semuanya suka, guys. Cara buatnya mudah, bahan-bahan yang dipergunakan juga sangat-sangat mudah, guys. Mudah dicari di pasar aja, kalian langsung dapat semuanya. Ini sekali lagi nih. Demikian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video di hingga menit terakhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.